Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang literasi instrumen pasar modal. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Triwidya-Ningrum, NIM 64231451. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pinkan Junita, NIM 64231497. Pengertian instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor. Sehingga melalui pasar modal, investor selalu pemilik dana akan terhubung dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan modal. Kemudian mereka melakukan perdagangan instrumen pasar modal. Merencanakan obligasi, terutama dalam konteks perusahaan atau pemerintah, memerlukan proses yang sistematis untuk memastikan bahwa penerbitan obligasi berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang optimal. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa digunakan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan serta saran dalam penerbitan obligasi. Yang pertama, ada tujuan penerbitan obligasi. Mengumpulkan modal, penerbitan obligasi umumnya bertujuan untuk mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Misalnya, untuk proyek infrastruktur, ekspansi bisnis, atau kebutuhan pembiayaan lainnya. Menyediakan alternatif pendanaan, obligasi dapat menjadi pilihan alternatif selain permodalan, ekuitas, atau pinjaman dari bank. Menurunkan biaya modal. Obligasi terkadang menawarkan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bentuk pinjaman lain, sehingga bisa menurunkan biaya modal perusahaan atau lembaga pemerintah. Yang kedua, ada evaluasi perencanaan obligasi. Yang pertama, ada analisis pasar, yaitu memahami kondisi pasar, permintaan investor, dan tren suku bunga sangat penting sebelum penerbitan obligasi. Yang kedua, ada kelayakan finansial, yaitu perusahaan atau pemerintah perlu memastikan kemampuannya untuk membayar bunga secara teratur dan melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Yang ketiga, ada struktur obligasi. Memilih struktur yang tepat seperti obligasi dengan bunga tetap, bunga mengambang, atau obligasi konversi sangat penting untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Dan yang terakhir itu ada risiko dan mitigasi, yaitu mengidentifikasi risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta menyusun strategi mitigasinya. Yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penilaian terhadap tujuan awal. Apakah penerbitan obligasi telah mencapai tujuan awal yang ditetapkan, seperti memperoleh dana yang cukup atau memperkuat posisi keuangan? Ada dampak keuangan. Menilai bagaimana obligasi tersebut mempengaruhi kesehatan finansial secara keseluruhan, termasuk rasio, utang, arus kas, dan profitabilitas. Yang terakhir ada respon investor, yaitu apakah obligasi tersebut menarik minat investor yang diharapkan, dan apakah harga yaitu yield yang diperoleh sesuai dengan proyeksi. Dan yang terakhir ada saran. Optimasi struktur pembiayaan, yaitu berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan atau pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan dalam struktur pembiayaan di masa depan. Dan ada manajemen risiko lebih lanjut, yaitu melakukan peningkatan dalam manajemen risiko seperti hedging seperti terhadap suku bunga atau diversifikasi sumber pendanaan. Dan yang terakhir ada transparansi informasi, peningkatan keterbukaan informasi kepada investor untuk meningkatkan kepercayaan dan minat pasar terhadap penerbitan obligasi. Rencanakan investasi reksadana dimulai dengan menentukan tujuan yang jelas dan terukur. Berapa tujuan umum untuk investasi reksadana antara lain? Yang pertama ada pertumbuhan kekayaan. Meningkatkan aset atau kekayaan dalam jangka panjang. Yang kedua ada pensiun. Mempersiapkan dana pensiun yang cukup untuk masa depan. Yang ketiga ada pendidikan anak. Mengumpulkan dana untuk biaya pendidikan anak di masa mendatang. Yang terakhir ada dana darurat. Mempersiapkan dana yang dapat diandalkan saat terjadi kebutuhan mendesak atau keadaan darurat. Setiap tujuan ini biasanya memiliki jangka waktu yang berbeda, sehingga penting untuk memilih jenis reksadana yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan toleransi risiko Anda. Yang kedua, ada evaluasi. Untuk mengevaluasi investasi reksadana yang sedang atau akan dipilih,
Berikut beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kinerja historis. Analisis kinerja reksadana dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, ini tetap menjadi referensi untuk melihat konsistensi imbal hasil reksadana tersebut. Yang kedua ada resiko dan volatilitas. Perhatikan volatilitas atau fluktuasi harga reksadana. Reksadana saham misalnya lebih beresiko namun berpotensi memberikan imbal hasil yang tinggi dalam jangka panjang. Sedangkan reksadana pasar uang lebih stabil dan cocok untuk jangka pendek. Yang ketiga ada rasio biaya atau expense ratio. Evaluasi rasio biaya untuk memahami biaya pengelolaan reksadana seperti biaya pembelian, penjualan, dan pengelolaan. Biaya yang tinggi bisa mengurangi imbal hasil yang Anda peroleh. Yang keempat ada manajer investasi. Evaluasi pengalaman dan rekam jejak manajer investasi. Manajer investasi yang kompeten dan memiliki reputasi baik dapat memberikan nilai tambah bagi reksadana yang dikelolanya. Yang kelima ada diversifikasi portofolio. Periksa bagaimana reksadana tersebut mengalokasi investasinya. Diverifikasi yang baik dapat mengurangi resiko tanpa mengorbankan imbal hasil secara signifikan. Yang terakhir ada kesesuaian dengan profil resiko. Pastikan reksadana yang dipilih sesuai dengan profil resiko Anda, atau konservatif, moderat, atau agresif. Jika Anda kurang toleran terhadap fluktuasi harga, pilih reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Yang ketiga ada kesimpulan. Berdasarkan tujuan dan evaluasi di atas, berikut adalah kesimpulan umum dalam merencanakan investasi reksadana. Yang pertama, reksadana adalah instrumen investasi yang cocok untuk berbagai tujuan keuangan karena fleksibilitas dan ketersediaan berbagai jenisnya. Yang kedua, ada pemilihan jenis reksadana yang tepat harus disesuaikan dengan jangka panjang, waktu investasi, dan toleransi resiko. Reksadana pasar uang cocok untuk jangka pendek. Reksadana pendapatan tetap dan campuran untuk jangka menengah. Serta reksadana saham untuk jangka panjang. Berikut beberapa saran dalam berinvestasi di reksadana. Yang pertama ada pilih jenis reksadana sesuai profil resiko. Ada reksadana pasar uang, cocok untuk investor konservatif dengan tujuan jangka pendek. Resiko rendah, return lebih stabil, tapi lebih rendah dibanding jenis lain. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Cocok untuk investasi jangka menengah 1-3 tahun dengan resiko moderat, investasi utamanya di obligasi. Yang ketiga ada reksadana campuran, memiliki resiko dan potensi return yang lebih tinggi dari pendapatan tetap dengan diverifikasi di saham dan obligasi, cocok untuk jangka menengah atau sampai panjang. Reksadana saham, resiko dan potensi return tertinggi, cocok untuk jangka panjang lebih dari 3 tahun dan investor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.